Pasca viral di media sosial akibat ludahi seorang kasir, Amal Said resmi dipecat dari dosen Universitas Islam Makassar, Sulawesi Selatan. Amal Said diberhentikan setelah terbukti bersalah dan melanggar kode etik. Pihak Universitas Islam Makassar resmi memberhentikan Amal Said setelah aksinya viral di media sosial saat meludahi seorang kasir di salah satu toko swalayan di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Amal Said, dosen Fakultas Pertanian terbukti bersalah usai menjalani sidang Komisi Disiplin dan Etik Internal di Universitas Islam Makassar. Tidak hanya itu, sebagai institusi pendidikan berbasis nilai keislaman dan prinsip rahmatan lil alamin, Universitas Islam Makassar tidak dapat mentoleransi perilaku yang mencederai martabat akademis serta pendidikan. UIM memberhentikan yang bersangkutan sebagai dosen UIM dan dikembalikan ke L2 Dikti wilayah 9 sebagai dosen negeri. Setelah dinyatakan berhenti sebagai dosen di Universitas Islam Makassar, pihak kampus juga memutuskan untuk mengembalikan statusnya ke Dikti wilayah 9. Sementara, korban yang tidak terima atas kejadian ini langsung melaporkan ke pihak kepolisian. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran maut yang menewaskan 16 lansia di Panti Jombo, Kota Manado menyisakan trauma mendalam bagi para korban. 11 dari 15 korban selamat kini masih dirawat di RSUD Manado. Sebelas lansia yang selamat dari kebakaran Panti Werda Damai Ranomut dirawat di RSUD Manado. Kondisi psikis para korban terguncang dan trauma mengingat peristiwa yang terjadi. Salah satu korban menceritakan detik-detik saat ia melarikan diri melihat asap muncul di plafon kamarnya. Tidur cuman belum tersono, no? Gelisah kan? Kita lihat, kayak ada orang bakar sampah, tapi kok masa bakar sampah kok merah begitu api. Kita tengok begini, tuh api sudah di plafon, tuh di atas kepala Pak kita. Langsung keluar, pakai tongkat, kita menyelamatkan diri lah. Sebelumnya, kebakaran besar menghanguskan Panti Werda Damai Ranomut di Manado pada Minggu malam. Para lansia terjebak di dalam panti. Ada yang ditemukan tewas di kursi rodanya. 16 lansia tewas, 3 diantaranya mengalami luka bakar. Polda Sulawesi Utara mendirikan pos DVI antemortem dan postmortem untuk mengidentifikasi 16 korban tewas. Tes DNA diperlukan karena rata-rata kondisi jenazah sulit dikenali. Sementara itu, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Polda Jawa Timur menangkap Samuel Ardi Kristanto, pihak yang dilaporkan oleh Nenek Elina, korban pengusiran paksa serta perusakan rumah di Surabaya, Jawa Timur. Samuel ditangkap dan dibawa ke gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Polda Jawa Timur menangkap Samuel Ardi Kristanto, pihak yang dilaporkan oleh Nenek Elina, korban pengusiran paksa serta pengerusakan rumah di Surabaya, Jawa Timur. Samuel ditangkap dan dibawa 2 penyidik Subdit Renakta menuju ke gedung Ditreskrimum Polda Jatim. Dengan tangan terborgol, Samuel tiba dan berjalan cepat menuju tangga ke ruang pemeriksaan tanpa memberikan pernyataan. Saat ini polisi telah menetapkan 2 orang tersangka kasus pengusiran paksa Nenek Elina serta pengerusakan rumahnya di kawasan Sambikerep, Surabaya. Selain Samuel, 1 orang tersangka kini masih dalam pengejaran. Sementara itu, didampingi kuasa hukum, Elina Wijayanti atau Nenek Elina mendatangi Polda Jawa Timur. Ia melaporkan kasus pengusiran paksa yang baru saja dialaminya. Kita sudah gak bicara surat, percuma bicara surat. Sebelumnya 6 Agustus lalu, sekelompok orang yang mengaku anggota Ormas mendatangi rumah Nenek Elina di Jalan Duku Kuwukan, Sumbikerep, Surabaya. Salah satunya mengaku telah membeli rumah yang ditempati Nenek Elina berpuluh-puluh tahun sehingga memiliki hak atas rumah tersebut. Namun Nenek Elina merasa tidak pernah menjualnya.
Nenek Elina dan keluarga lantas diusir secara paksa bahkan dianiaya hingga mengalami luka fisik. Beberapa hari kemudian rumah Nenek Elina dihancurkan hingga rata dengan tanah. Tak terima dengan aksi premanisme, Nenek Elina melaporkan kejadian yang menimpanya ke Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa selalu waspada saat berkendara dan perhatikan kecepatan Anda. Diduga akibat lepas kendali, kecelakaan beruntun terjadi antara 4 kendaraan di Bangkalan, Jawa Timur. Akibatnya kecelakaan tersebut sejumlah korban terluka dan patah tulang. Insiden laka beruntun ini terjadi di Jalan Raya Ketengan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Sebuah mobil jenis minibus ringsek berat pada bagian depan yang juga dialami mobil pickup yang terlibat langsung adu banteng. Kejadian berawal saat mobil minibus yang ditumpangi satu keluarga melaju dari arah timur, namun saat melintas di TKP, kendaraan kemudian sedikit masuk ke jalur kanan yang diduga karena kondisi jalan yang agak menikung. Namun pada waktu bersamaan, sebuah mobil pickup juga melaju kencang dari arah berlawanan, sehingga tabrakan adu banteng pun tidak bisa terhindari. Sementara dua pengendara motor yang melaju di belakang masing-masing kendaraan roda 4 tersebut juga tidak bisa menghindari kedua mobil yang tabrakan. Meski kedua mobil rusak berat, namun tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun para korban mengalami luka-luka dan patah tulang. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi para korban yang terluka, serta 4 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini. Insiden laka lantas ini pun kini masih ditangani unit Gakum Satlantas Polres Bangkalan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, fakta baru kecelakaan maut bus PO Cahaya Trans di Simpang Susun Tol Krapek, Semarang, Jawa Tengah kembali terungkap. Hasil pendalaman ternyata SIM dari sopir bus maut tersebut palsu. Polda Jawa Tengah mengungkap fakta baru dalam penyidikan kecelakaan maut bus PO Cahaya Trans yang terjadi di Simpang Susun Tol Krapyak, Kota Semarang, Jawa Tengah. Sopir bus Gilang, 22 tahun, warga Bukit Tinggi, Sumatera Barat, diketahui menggunakan SIM B1 umum palsu. Setelah dilakukan pengecekan ke Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Barat, SIM tersebut dipastikan tidak pernah diterbitkan. Polisi menegaskan temuan SIM palsu ini akan menjadi tindak pidana tersendiri di luar pasal 310 ayat 6 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang saat ini menjerat tersangka. Hasil analisis tim Traffic Accident Analysis menyebut bus melaju dengan kecepatan rata-rata 75 km per jam. Sementara itu, di lokasi kejadian terdapat rambu batas kecepatan maksimal 40 km per jam dan 4 pita kejut. Dengan temuan SIM palsu ini, polisi menegaskan proses hukum terhadap sopir bus Cahaya Trans akan terus berlanjut, serta membuka kemungkinan penambahan pasal pidana baru. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan.